McDonald juga mempunyai sebuah ikon menarik yang menjadi kontroversi pada masa itu. Ikon itu adalah badut yang bernama Ronald McDonald. Dulu, maskot ini kerap terlihat di depan pintu masuk restoran. Tetapi, saat ini, Ronald McDonald atau badut itu jarang terlihat. Hai sahabat Karin, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang perjalanan dari Ray Kroc dan McDonald. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar sahabat Karin tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari aku. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Kalian pasti tahu kan restoran cepat saji McDonald? Restoran waralaba dengan ikon huruf M melengkung atau sering disebut sebagai Golden Arches dengan paduan warna merah dan kuning. Restoran ini sudah dikenal secara global oleh masyarakat di seluruh dunia. Pastinya sahabat Karin udah pernah dong jajan di McDonald. Kalau aku sendiri sih suka ya sama makanannya yang enak dan di sana juga nyaman buat nongkrong sama teman-teman gitu juga enak. Kalau kalian gimana? Tapi itu kembali ya ke selera masing-masing. Restoran cepat saji terbesar di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 36.000 cabang di seluruh dunia dengan penghasilan sebesar 75 juta US dollar dari 68 juta pengunjung dalam sehari. Kebayang gak sih sahabat Karin uangnya seberapa banyak? Bahkan ada beberapa cabang restoran yang buka 24 jam. Menakjubkan bukan penghasilan dari restoran ini? Dan McDonald ini menjadi waralaba paling menguntungkan di seluruh dunia. Terus, siapakah orang yang berada di balik semua ini? Oke, jadi ini adalah kisah sukses pendiri waralaba McDonald. McDonald ini didirikan pertama kali oleh wirausahawan asal Amerika yang bernama Ray Kroc. Dia berhasil mengembangkan rangkaian restoran cepat saji ke seluruh dunia. Ray Kroc adalah pengusaha yang lahir pada tahun 1902 di Oak Park, Illinois. Ia sempat menjadi penjual gelas kertas dan mesin milkshake di awal karirnya. Hidupnya mulai berubah ketika ia menemukan restoran milik Dick dan McDonald yang menjual hamburger yang populer di California pada tahun 1955. Pada awalnya, Ray Kroc ini membeli perusahaan dan restorannya pada tahun 1961 yang membangun McDonald menjadi restoran waralaba terbesar di dunia. Ray Kroc yang bernama lengkap Raymond Albert Kroc lahir pada 5 Oktober 1902 di Oak Park, Illinois dari dua orang tua yang berdarah Ceko. Ia sempat belajar piano saat masih kecil. Naluri bisnisnya yang kuat berkembang melalui usaha awalnya saat bekerja di kios yang menjual minuman limun dan air soda di Amerika. Nah, ia juga sempat berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama sebagai pengemudi ambulans Palang Merah. Pada saat itu, usianya baru 15 tahun. Sedangkan batas minimal usianya adalah 17 tahun untuk menjadi sukarelawan tersebut. Sehingga hal ini membuatnya berbohong tentang usia aslinya. Berarti Ray Kroc ini memang sudah mempunyai semangat juang dari kecil, secara gitu loh. Di usia yang masih kecil, dia sudah berani mengambil resiko. Dan disinilah ia mulai bertemu dengan orang-orang yang nantinya akan dikenal di seluruh dunia, seperti Walt Disney, yang mempertahankan hubungan profesional dengan Kroc semasa hidupnya. Ia juga bertemu dengan Ernest Hemingway yang juga berasal dari Oak Park, dan juga menghabiskan waktu mengabdi sebagai pengemudi ambulans selama Perang Dunia Pertama. Wow, perjalanan dari Ray Kroc ini sungguh luar biasa ya sahabat Karin. Patut kita contoh secara dia ikut berjuang di Perang Dunia Pertama lagi. Ya walaupun dia bukan jadi garda terdepan, tapi keren gak sih ikut Perang Dunia sahabat Karin? Oke, lanjut ya. Nah, baru setelah perang ini berakhir, ia mencoba beberapa pilihan karir. Di antaranya pianis, sutradara musikal,
dan agen perumahan. Setelah menjelajah ke sana kemari, ia menetapkan karirnya sebagai seorang salesman di perusahaan Lily Tulip Cup. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menjual gelas minuman. Dan sampai akhirnya ia naik pangkat menjadi seorang manajer penjualan di perusahaan itu. Pekerjaan Krog mengantarkannya pada koneksi dengan pemilik toko es krim Earl Prince yang pada saat itu menemukan mesin yang mampu menghasilkan 5 gelas milkshake secara bersamaan. Pada awal tahun 1940-an, Krog meninggalkan perusahaan Lily Tulip Cup dan berfokus pada penjualan multi-mixer ke seluruh Amerika. Kisah sukses dari pendiri McDonald ini dimulai pada tahun 1954. Pada saat itu, Krog pergi ke San Bernardino, California untuk menjual beberapa unit multi-mixer pada Dick dan Mark McDonald bersaudara. Ia terkesan dengan efisiensi restoran yang beroperasi dengan sederhana. Pelanggan dilayani dengan cepat dengan menu-menu sederhana seperti hamburger, kentang goreng, dan milkshake. Jadi, ini adalah foto restoran McDonald pertama kali yang dimiliki oleh Dick dan Mac bersaudara. Nah, di sini Krog mulai menyadari bahwa ada potensi besar restoran cepat saji tersebut. Gini nih, kalau sudah punya jiwa bisnis, apa aja pasti bisa dilakukan. Kemudian, ia menawarkan untuk bekerja sama sebagai mitra bisnis restoran tersebut. Pada awalnya, Krog ini mendirikan McDonald's System Inc. yang kemudian dikenal sebagai McDonald's Corporation dan membuka cabang restoran pertamanya di Des Plaines, Illinois pada tahun 1955. Nah, ini adalah foto dari restoran McDonald pertama kali milik Ray Kroc. Jadi di sini Dick dan Mac McDonald bersaudara memiliki restoran McDonald sendiri, dan si Ray Kroc juga memiliki restoran McDonald sendiri. Jadi mereka bertiga ini antara Dick McDonald bersaudara dan juga Ray Kroc adalah mitra usaha dari McDonald. Tepat 4 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1959, jumlah cabang dari restoran McDonald telah mencapai 100 buah. Namun, Kroc masih belum dapat menuai untung besar dari usaha ini. Pada saat itu, presiden pertama dari McDonald's Corporation adalah Harry J. Sanborn. Jadi, Harry J. Sanborn dan Ray Kroc ini dia bekerja sama untuk membangun restorannya itu. Kemudian, Harry J. Sanborn menyarankan untuk membuat sistem di mana perusahaan dapat membeli atau menyewa lahan untuk membuka cabang baru. Kroc kemudian mengikuti saran tersebut. Dengan pinjaman sebesar 27 juta US dollar yang didapatkan oleh Sanborn, Kroc membeli perusahaan McDonald dari dua bersaudara secara langsung pada tahun 1961. Nah, pada tahun itu barulah restoran McDonald ini seutuhnya dimiliki oleh Ray Kroc. Di bawah kepemilikan Kroc, McDonald dijalankan dengan beberapa elemen-elemen kreatif baru sambil tetap mempertahankan karakter aslinya. Sistem streamline yang diciptakan dan digunakan oleh McDonald bersaudara sejak tahun 1940-an untuk menyiapkan hamburger bagi pelanggan masih tetap digunakan. Ia berusaha untuk menghemat biaya operasi di setiap cabang restoran. Setiap pemilik waralaba yang dipilih berdasarkan track career dan ambisi mereka harus menjalani kursus dan pelatihan di Hamburger University di Elk Grove, Illinois. Para pemilik waralaba tersebut kemudian akan mendapatkan sertifikat yang bertuliskan hamburger lagi with a minor in all French fries. Kroc memutuskan untuk berfokus pada pertumbuhan restoran di daerah pinggir kota untuk menargetkan pangsa pasar baru dengan makanan yang familiar dan harga yang murah. Akan tetapi, beberapa orang mengkritisi kandungan gizi dalam menu McDonald, perlakuan terhadap pekerja di bawah umur, dan reputasi Kroc atas sistem transaksi bisnis yang tidak bisa dibilang baik. Namun, tidak bisa dibantah bahwa strategi yang ia ciptakan sangat menguntungkan secara keuangan. Ia memiliki pedoman yang ketat
tentang persiapan penjualan, ukuran porsi makanan, metode memasak dan mengemas untuk memastikan standar menu McDonald terlihat dan terasa seragam di seluruh cabang waralaba. Inovasi-inovasi seperti ini juga berkontribusi pada kesuksesan McDonald di seluruh dunia. Pada tahun 1977, Kroc menurunkan posisinya sendiri menjadi jajaran ketua senior yang bertahan hingga sisa hidupnya. Ia wafat pada tanggal 14 Januari 1984 karena penyakit gagal jantung di Scripps Memorial Hospital di San Diego, California. Kisah sukses pendiri McDonald ini ditutup saat McDonald telah menjadi restoran dengan 7.500 cabang di lebih dari 30 negara dengan nilai ekonomi sebesar 8 miliar US dollar. Kekayaan pribadi Kroc saat meninggal diperkirakan mencapai 500 juta US dollar. Oke, kita lanjut ke kisah perjalanan cinta dari Ray Kroc. Pada tahun 1922, Kroc menikah dengan istri pertamanya, yaitu Ethel Fleming. Sayangnya, pernikahan itu berakhir dengan perceraian di tahun 1961. Kemudian, hingga tahun 1963, ia menikah dengan Jane Dobbins Green. Pernikahan ini juga berakhir dengan perceraian pada tahun 1968. Kemudian di tahun 1969, ia menikah dengan John Mansfield Smith yang menjadi pendamping hidup Kroc hingga saat kematian menjemputnya, yaitu di tahun 1984. Nah, gimana menurut kalian sahabat Karin? Kalau kalian sebut McDonald, pasti kalian terngiang-ngiang kan tentang badut yang lucu, ikon dari McDonald itu sendiri? Oke, jadi kita langsung aja pembahasan ada apa di balik badut McDonald dan kenapa badut itu sekarang sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau kalian tahu tentang McDonald, pastinya kalian tahu kan tentang ikon menarik yang dipakai oleh McDonald itu sendiri, yaitu badutnya sahabat Karin. Nah, jadi kita akan ngebahas tentang apa di balik badut McDonald dan kenapa badut itu sekarang sudah tidak dipakai lagi. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. McDonald juga mempunyai sebuah ikon menarik yang menjadi kontroversi pada masa itu. Ikon itu adalah badut yang bernama Ronald McDonald. Dulu, maskot ini kerap terlihat di depan pintu masuk restoran. Tetapi saat ini Ronald McDonald atau badut itu jarang terlihat. Kenapa ya bisa seperti itu? Oke, Karin jelasin nih. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir ini, maskot dari restoran McDonald itu menjadi bahan eksploitasi oleh pesaingnya, yaitu Burger King. Jadi, Burger King India membuat sayembara gitu. Siapa saja yang mengirim foto dengan patung maskot McDonald's nantinya akan diberikan Whopper atau burger gratis oleh Burger King. Selain itu, maskot badut McDonald ini sering dikait-kaitkan dengan karakter badut jahat dan tanggapan negatif beberapa orang terhadap badut. Dalam acara karnaval atau sirkus, badut juga sudah tidak sepopuler dulu. Badut menjadi sesuatu yang pokok dalam genre horor. Kalian juga tahu kan tentang karakter badut jahat seperti Joker atau Pennywise yang memiliki kemiripan dengan maskot McDonald. Nah, di sini peran dari Ronald atau badut McDonald ini sebagai figur yang ditujukan untuk pasar anak-anak juga menjadi semakin bermasalah. Kemudian pada awal tahun 2010-an, hubungan antara restoran cepat saji seperti McDonald dan tingkat obesitas yang tinggi di Amerika Serikat dipublikasikan secara luas. Jadi pada tahun itu di Amerika Serikat, makanan cepat saji sudah dianggap tidak sehat, apalagi jika dikonsumsi terus-menerus oleh anak-anak. Hal ini yang membuat badut sudah tidak lagi menjadi ikon dari McDonald. Yang tadinya badut tersebut dapat menarik pelanggan, ya kan? Nah, sekarang malah kebalikannya. Dan pada tahun 2016, McDonald secara resmi mempensiunkan badutnya itu setelah serangkaian kasus pemandangan tentang badut yang menyeramkan muncul di seluruh Amerika Serikat. Saat kasus tersebut berubah dari penampakan badut yang tidak berbahaya menjadi penampakan badut yang membawa senjata.
Meskipun sulit untuk memverifikasi penembakan tersebut, namun ketakutan publik meyakinkan McDonald's untuk saatnya menghilangkan Ronald McDonald's untuk sementara waktu dan mungkin akan kembali di masa depan. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah kita patut mencontoh perjuangan, kegigihan, kreativitas, dan inovasi dari seorang pengusaha besar bernama Ray Kroc. Apalagi kalau kita pengen jadi wirausahawan yang besar dan sukses, patut dicontoh. Terima kasih untuk sahabat Karin yang sudah menonton video ini. Jika kalian ada saran dan kritik, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bisa juga buat follow Instagram aku di @kalimat_ririn. Terima kasih, see you!